Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Hilang dalam Dekapan Gunung Gede Pangrango. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi kita ke inti ceritanya. Tujuan pertama kami adalah posko pertama. Kami harus menempuh perjalanan menuju pos pertama, kurang lebih 1-2 jam perjalanan. Kami memilih untuk berjalan sesaat, tidak terburu-buru dan tidak juga terlalu pelan. Pendakian ini merupakan pendakian pertama bagi keempat temanku. Di sepanjang perjalanan kami cukup banyak berhenti. Ada nggak sih eskalator biar kita bisa langsung sampai di atas? Ucap Dara yang mulai kelelahan. Ucapanmu itu sama persis seperti apa yang aku ucapkan ketika pertama kali mendaki, ucapku. Makanya itu Ren, kalau ada eskalator kan cepet. Jadi aku gak perlu jalan gini hingga kelelahan seperti sekarang, ucap Dara. Gak menantang lah kalau gitu, ucapku sambil tertawa kecil. Tak dipungkiri kedua teman perempuanku, Dara dan Rizka memang terlihat kelelahan. Wajar saja, karena keduanya sangat jarang berolahraga. Dan kali ini mereka harus berjalan di sepanjang jalan menuju Puncak Gede. Wajar jika keduanya terus saja mengeluh tanpa henti. Kedua temanku itu dikenal cukup cengeng, namun keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama keras kepala. Susah dikasih tahu, padahal keduanya juga sama-sama penakut. Meski demikian, aku acungi jempol semangatnya mendaki. Meskipun keduanya terus mengeluh, namun keduanya tetap mau untuk berjalan lagi dan juga lagi. Sementara Fajri, teman sebangku saat aku SMA, dia juga sebetulnya anak yang penakut, sama seperti Dara dan juga Rizka. Namun dia tidak pernah menunjukkan rasa takutnya di hadapan cewek-cewek. Gengsinya tuh gede. Meski Fajri sangat gemar berolahraga, dia belum pernah satu kali pun melakukan pendakian. Dia lebih suka pantai, namun kali ini dia benar-benar merasa tertantang untuk mendaki. Terlebih lagi mendaki bareng seperti yang kami lakukan saat ini. Leon, si paling tajir di antara kami. Dia cukup loyal. Dia tak pernah perhitungan dengan teman-temannya. Dia bahkan sangat sering mentraktir kami terlebih lagi saat ayahnya pulang dari melaut. Namun karakternya cukup berani untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, lebih ke arah sompral anaknya. Perjalanan menuju pos ke-1 masih sangat ringan. Jalur yang kami lalui masih sangat landai. Banyak kebun-kebun yang kami lintasi, sehingga kami pun mendaki sembari cuci mata. Tak jarang kami bertemu dengan beberapa warga di sekitar yang baru selesai berkebun. Kami tak lupa untuk menyapa mereka satu persatu sebagai tanda hormat kami pada penduduk lokal. Kami berencana untuk ngecamp saat di Surya Kencana. Selain untuk menikmati keindahan malam di Surya Kencana, kami pun sekaligus berencana untuk merayakan ulang tahun Leon di sana dengan membuat api unggun dan bakar-bakaran sederhana. Kami sudah membawa jagung dan beberapa daging yang kami siapkan untuk menyempurnakan malam kami di Surya Kencana nantinya. Jalur pendakian yang kami pilih adalah jalur pendakian Via Putri. Meskipun jalur pendakian Via Putri sedikit lebih terjal dan tak banyak tanah landai,
Namun jalur ini merupakan jalur yang dinilai paling pendek dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya, sehingga kami bisa lekas sampai di Surya Kencana nantinya. Akan tetapi jalur yang akan kami tempuh sangat minim sumber air. Oleh karena itu kami sudah mempersiapkan banyak cadangan air yang bisa mengobati dahaga kami nantinya. Kami bisa mencobai sumber air di jalur pendakian menuju pos 1, namun setelahnya tidak akan ada lagi. Barulah setelah kami sampai di Surya Kencana nantinya akan ada sumber mata air lagi yang bisa kami manfaatkan. Masih berapa lama lagi, Ren? Kita sampai di pos 1? Tanya Dara dengan nafas yang mulai terengah-engah. Masih 1 jam lagi. Lagian kita kan baru jalan setengah jam, ucapku. Masih jauh banget ya, ucap Dara mengeluh. Gimana mau cepet sampai kalau baru setengah jam aja kita udah berhenti sampai 3 kali, ucapku. Maklum merah, Ren. Kita akan pemula, beda denganmu, ucap Rizka. Perbanyak gerak, sedikit ucap. Nanti kalian gak akan mudah lelah, ucapku. Ya iya, akan kita coba, ucap Rizka dan Dara. Sementara itu Fajri dan Leon nampak menikmati pemandangan yang disuguhkan di sepanjang jalur menuju pos 1. Saat kami mulai memasuki area vegetasi, aku merasa ada sepasang mata yang terus memandangi ke arah kami. Sontak aku pun langsung mencoba untuk mencari tahu. Setelah melihat-lihat ke arah kanan dan ke kiri, tak ada satu orang pun. Bahkan hewan pun tidak ada. Rasanya benar-benar aneh. Padahal jelas-jelas aku merasakan kehadiran sepasang mata yang terus memandangi ke arah kami. Fajri yang melihatku dari tadi bersikap aneh pun langsung menegurku. Sontak hal itu membuatku tiba-tiba kaget. Kenapa sih, Ran? Tanya Fajri. Kenapa? Ucapku. Kamu yang kenapa? Kok dari tadi celingak-celinguk gak jelas gitu? Tanya Fajri. Cri, aku merasa ada yang aneh, ucapku. Apa yang aneh? Ucap Fajri. Seperti ada yang mengawasi kita, ucapku. Alah, perasaan kamu aja kali, Ren, ucap Fajri. Masa sih? Jelas-jelas aku ngerasa kalau dari tadi itu kita ada yang ngawasi, ucapku. Fajri pun langsung mengamati sekeliling sama seperti yang aku lakukan. Namun ia tak merasa ada yang janggal sedikit pun. Fajri pun kemudian memastikan padaku bahwa apa yang terjadi hanya perasaanku saja. Mungkin benar apa yang diucapkan oleh Fajri, sebab rasanya tidak mungkin jika ada orang lain yang terus memandangi ke arah kami. Sementara kami tidak berbuat hal aneh sejauh ini, aku pun memilih untuk tidak lagi menghiraukan perasaanku itu. Aku kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama teman-teman yang lain. Beruntung hanya Fajri yang sadar akan sikapku anehku, sementara teman yang lainnya tidak menyadari itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kami pun akhirnya sampai di pos 1. Di pos 1 ini kondisinya masih cukup ramai. Ada beberapa pedagang yang berjajaran di dekat pos 1. Banyak sekali barang yang mereka jual. Kami pun tak perlu susah payah jika ingin merasakan makanan pegunungan. Ada beberapa pedagang yang memang terbiasa mangkal di pos 1. Menurut penuturan mereka, pos 1 itu adalah tempat yang cocok untuk berjualan, sebab banyak pendaki yang beristirahat di sana. Kondisi pos 1 memang sangat nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat sementara. Kami pun memilih untuk beristirahat. Ada beberapa pendaki lain yang sama seperti kami, memilih untuk istirahat dan memilih untuk melanjutkan perjalanan setelahnya. Lanjut yuk, ucapku. Kok sebentar banget sih, Ren? Istirahatnya? Tanya Dara. Kita udah dari tadi loh, Dar, ucapku. Yaudah iya, ucap Dara. Kami pun kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Rasa lelah belum begitu aku rasakan. Namun hal itu ternyata berbeda dengan teman-temanku yang terlihat sudah mulai lesu. Karena teman-temanku tidak begitu tahu perihal pos yang harus dilewati dan jalur yang harus dipijaki. Mereka pun terus bertanya padaku
yang cukup tahu perihal jalur pendakian di Gunung Gede. Terlebih lagi aku memegang peta pendakian Gunung Gede. Surya Kencana tuh masih jauh ya Ren? Tanya Leon. Masih jauh banget Yon. Kita harus ngelewatin beberapa pos lagi baru sampai Surya Kencana, ucapku. Pasti udah gak sabar ya, ucap Fajri. Ya nih, kira-kira maghrib nanti kita sudah bisa sampai belum ya? Bisa atau enggaknya sih tergantung dari langkah kita. Kalau kita berjalan pelan kayak gini, ya pasti lama, ucapku. Setelah mendengar hal itu, Leon pun mendadak menjadi lebih semangat. Ia bahkan memberikan semangat pada teman-teman lain, seperti Fajri, Rizka, dan juga Dara. Aku hanya bisa tersenyum melihat sikap Leon. Ayo guys, ayo. Kita harus segera sampai nih di Surya Kencana, ucap Leon. Sabar atuh Leon, ucap Rizka. Aku udah gak sabar nih, ucap Leon. Nanti juga sampai Lek, ucapku. Saat kami meributkan hal yang tidak cukup berarti, tiba-tiba saja terdengar suara burung gagak di atas kepala kami. Suaranya benar-benar terdengar nyaring. Tak hanya satu burung gagak, melainkan ada 3. Sontak hal itu membuat kami kaget seketika. Aku kemudian mencoba melihat ke atas, dan benar saja, aku melihat 3 burung gagak itu sedang terbang memutari tempat di mana Leon berdiri saat ini. Teman-teman yang lain pun ikut memandangi ke arah atas, dan mereka melihat apa yang baru saja aku lihat. Leon pun nampak merinding setelahnya. Kok burung itu terus terbang di atas kepala aku sih? Ucap Leon sambil gemetaran. Mungkin hanya kebetulan saja Leon. Jangan anggap serius, ucapku. Aku mencoba untuk menenangkan Leon meskipun aku sendiri tahu jika burung gagak selalu datang memberikan pertanda yang kurang baik dan erat kaitannya dengan kematian. Namun aku tidak ingin berpikiran buruk. Mungkin saja burung-burung itu memang tak sengaja berputar-putar di atas kepala Leon dan tidak ada maksud lain. Teman-teman yang lain pun mencoba untuk berkata sama seperti apa yang aku ucapkan. Kami tidak mau membuat Leon takut lebih lagi khawatir. Sebab tidak selamanya burung gagak datang membawa petaka. Mungkin saja di sini memang habitat mereka. Mereka terbiasa terbang, mengelilingi para pendaki yang datang silih berganti. Tak lama setelahnya gerimis pun tiba-tiba datang. Sontak hal itu pun berhasil menepiskan konsentrasi kami. Yang semua berfokus pada burung gagak kini lebih fokus dengan gerimis yang datang. Kita harus berteduh, ucapku. Baru gerimis kecil, lebih baik kita lanjut jalan. Nanti semisal hujan lebat, baru kita berdirikan tenda dan berteduh di sana. Bukankah kita ingin segera sampai di Surya Kencana? Ucap Fajri. Semua teman-temanku pun setuju dengan apa yang diucapkan Fajri. Alhasil kami pun lebih memilih untuk mempercepat langkah kaki kami agar kami bisa sesegera mungkin sampai di Surya Kencana. Perjalanan menuju posko kedua, yaitu Legok Leonca, akan melewati medan berupa tanah merah, berbatu yang didominasi akar pepohonan dengan kontur yang mulai menanjak. Jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 Legok sekitar 500 meter, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kami harus bisa berpijak di tanah yang tepat, karena medan yang kami tempuh cukup licin saat gerimis datang seperti sekarang. Perhatikan pijakan kalian guys, licin, ucapku. Gak ada jalan lain apa Ren? Tanya Rizka mulai cerewet. Mana ada sih jalan lain? Ini bukan jalan tol, ucapku. Kami pun memperlambat langkah kaki, sebab jalan dengan media batu merah membuat langkah kami benar-benar terhambat. Terlebih lagi jalanan yang kami pijaki sudah mulai licin akibat gerimis yang tak kunjung mereda. Karena kami tidak bawa jas hujan, alhasil baju yang kami kenakan pun perlahan-lahan mulai basah. Hal itu cukup membuat kami semua merasa tak nyaman karena harus berjalan dalam keadaan baju basah. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami pun akhirnya sampai di pos kedua tepat di jam 4 sore. Saat kami berada di pos kedua, tak ada satupun pendaki yang kami lihat. Mungkin mereka memang memilih untuk berhenti saat gerimis tiba, atau mungkin justru mereka mempercepat langkah kakinya karena mereka sudah mempersiapkan jas hujan sebelumnya, tidak seperti kita.
Kami memilih untuk beristirahat lebih dulu. Satu persatu dari kami pun berganti pakaian, karena rasanya berjalan dengan baju yang basah tidak begitu mengenakan. Saat itu gerimis sudah mulai reda. Kami ambil beberapa snack dan minuman yang kami bawa untuk kami makan. Setidaknya setelah mengisi amunisi tubuh, kami menjadi lebih bugar kembali seperti sebelumnya. "Jangan lama-lama ganti bajunya ya," ucapku pada Rizka dan Dara. Perempuan memang terkadang lebih lama jika urusan penampilan, tidak seperti kami para kaum lelaki. Sembari menunggu keduanya selesai, aku, Fajri, dan Leon pun memilih untuk merebahkan tubuh di atas tanah. Rasanya benar-benar lelah, padahal perjalanan kami masih sangat panjang. Tiba-tiba saja aku mendengar suara teriakan Dara. Sontak hal itu pun langsung membuat kami kaget bukan kepalang. Kami pun langsung bergegas untuk menghampiri Dara dan juga Rizka. Sesampainya di tempat Rizka dan Dara berada, aku langsung menanyakan apa yang terjadi kepada keduanya. "Ada apa?" ucapku khawatir. "Ada ular besar, Ren," ucap Dara gemetaran. "Di mana?" tanyaku. Dara lantas menunjukkan ke sebuah arah yang tak begitu jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Aku pun melihat langsung ke arah itu, namun aku tidak melihat ada ular di sana. Namun mereka terus meyakinkan bahwa mereka baru saja melihat ular yang sangat besar. "Mana, gak ada kok," ucapku. "Tadi ada di sana, sumpah. Ularnya benar-benar besar. Dan anehnya ular itu berkepala 2. Benar-benar mengerikan, Ren. Aku dan Rizka benar-benar takut," ucap Dara. "Alah, halusinasi aja kalian ini. Mana mungkin ada ular berkepala 2, kecuali ular itu ular jadi-jadian," ucap Leon. Ucapan Leon ada benarnya juga. Mana mungkin ada ular berkepala 2? Tentu hal itu di luar nalar manusia. Kalaupun ada, tentu keberadaan ular itu sudah dikaitkan dengan hal-hal mistis yang ada. Namun jika dilihat dari raut wajah Dara dan Rizka yang benar-benar ketakutan, mereka tidak mungkin mengarang cerita begitu saja. Meskipun keduanya terkenal dengan kerempongannya, namun mereka tak pernah asal bicara. Aku pun kemudian mencoba untuk menenangkan keduanya dan berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang buruk. Mungkin itu hanya sekedar kebetulan saja. Sudah, lebih baik kita kembali lanjutkan perjalanan. Anggap saja apa yang kalian lihat itu hanyalah ular biasa, tak ada kaitannya dengan hal-hal janggal, apalagi hal-hal mistis, ucapku. "Tapi Ren," ucap Rizka, "percaya deh sama aku, gak ada hal buruk yang terjadi pasca melihat ular itu," ucapku. Keduanya pun akhirnya mau mengikuti semua ucapanku meskipun tak dipungkiri keduanya masih sangat ketakutan. Kami pun memilih untuk kembali mengemas barang bawaan kami dan memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 3. Perlahan-lahan cuaca mulai cerah. Matahari sudah mulai menyapa kami lagi. Baju yang kami kenakan pun sudah tidak lagi basah karena sudah diganti. Kami pun mulai berjalan dengan nyaman. Aku melihat Dara dan Rizka masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Rasa takut masih tergambar dengan jelas di wajah mereka. Fajri pun mencoba untuk menghibur mereka dengan melemparkan candaan dan banyolan yang kemudian berhasil membuat keduanya kembali tersenyum lebar. Jika aku di posisi mereka juga mungkin aku merasakan ketakutan yang sama. Bagaimana tidak? Bertemu dengan ular saja aku sudah cukup takut. Terlebih lagi harus bertemu dengan ular yang kepalanya 2. Tentu hal itu akan membuatku merasakan takut yang berkepanjangan, sama seperti yang mereka alami saat ini. Aku harap perjalanan menuju pos ketiga dan pos-pos selanjutnya akan berjalan mulus tanpa adanya gangguan apapun. Sebab aku khawatir teman-temanku kapok melakukan pendakian jika hal janggal terus berdatangan. Sebab pendakian ini merupakan pendakian perdana bagi mereka. Menuju ke pos 3 yaitu pos Buntut Lutung. Medan yang dilalui hampir sama seperti ketika perjalanan menuju pos 2, yaitu berupa tanah di antara akar pepohonan dengan kontur menanjak. Jarak tempuh dari pos 2 menuju pos 3 Buntut Lutung sekitar 1 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Namun sepertinya kami akan berjalan cukup lama, mengingat jalur yang masih licin dan kondisi kami yang baru perlahan-lahan stabil.
Saat kami mulai berjalan menuju pos ketiga, mulai berdatangan pendaki-pendaki lain. Kami pun saling sapa seperti biasanya. Namun ada hal aneh ketika kami berlima bertemu dengan seorang pendaki yang berjalan seorang diri. Aku pun lantas mencoba untuk menegurnya. "Sendiri aja bang?" tanya aku menegur pendaki yang berjalan seorang diri itu. "Iya bang, kebetulan saya mencari teman saya," ucap pendaki itu. "Memangnya teman abang di mana?" tanya aku. "Saya sendiri pun tak tahu. Kami sudah berpisah hampir 1 bulan. Dia menghilang saat mendaki dan ini merupakan kali ketiga saya mencarinya," ucap pendaki itu. Setelah mendengar ucapan pendaki itu, aku pun langsung merasa iba. Sungguh besar jiwa pendaki itu sampai dia tak lelah untuk mencari sahabatnya yang sudah hilang bahkan hampir 1 bulan lamanya. Mungkin saja sahabat yang dicarinya itu sudah meninggal. Sebab bertahan selama 1 bulan di tengah hutan adalah hal yang cukup sulit. "Apa enggak minta bantuan tim SAR aja bang?" tanya aku. "Minggu lalu itu tim SAR sudah menghentikan pencarian. Namun sahabat saya tak kunjung ditemukan bang. Saya yakin sih dia sedang menunggu saya," ucap pendaki itu. Sontak ucapannya benar-benar membuatku merinding. Namun teman-temanku yang lain tidak sekalipun menanggapi perbincanganku dan pendaki itu. Mungkin mereka memang sudah kelelahan. Lantas aku pun hanya bisa menunjukkan rasa prihatinku pada pendaki itu. Aku juga mendoakan agar sahabat yang dicarinya itu sesegera mungkin ditemukan. Setelahnya pendaki itu pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan dan melanjutkan pencariannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan rasanya jadi dia, mencari seorang diri sahabatnya yang entah masih hidup atau sudah mati. Berharap takdir baik akan menghampiri sahabatnya dan mereka lekas dipertemukan. Tentu pendaki itu benar-benar merasa terpukul dengan peristiwa hilangnya sahabatnya itu. Namun aku tidak melihat wajah putus asa dari pendaki itu. "Semoga kali ini takdir baik berpihak padanya," ucapku lirih. Tentu peristiwa hilangnya salah satu pendaki di Gunung Gede menjadi perbincangan hangat. Namun anehnya, saat kami di warung dan saat kami di base camp, pendaftaran kami tidak mendengar apapun perihal hilangnya salah seorang pendaki di Puncak Gede. Apa mungkin karena sudah 1 bulan? Atau mungkin penduduk sekitar lebih memilih untuk bungkam dibandingkan harus terus memperbincangkannya? Entahlah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat aku merenung, Fajri pun mencoba untuk menegurku dan mengajakku berbincang satu sama lain. "Kenapa Ren?" tanya Fajri. "Kasihan pendaki tadi," ucapku. "Kenapa emang?" "Sahabatnya hilang di gunung 1 bulan yang lalu, tapi sampai saat ini belum kunjung ditemukan. Entah sahabatnya itu masih ada atau enggak. Aku hanya bisa mendoakannya dari jauh." Aku benar-benar merasa iba, ucapku. "Memang kalau pendaki itu bisa hilang gitu aja ya Ren di gunung?" tanya Fajri. Lantas aku menjelaskan padanya bahwa semua hal bisa terjadi di gunung. Dari mulai hilang, jatuh, bahkan sampai tersesat sekalipun. Maka dari itu penting bagi seorang pendaki untuk membawa perlengkapan keselamatan. Penting juga untuk menjaga sikap dan ucapan saat melakukan pendakian. Sebab kita tidak pernah tahu takdir mana yang akan datang menghampiri kita. Apakah takdir baik atau justru takdir yang buruk? Setelahnya Fajri pun merasakan bahwa melakukan pendakian nyatanya tidak semudah yang dibayangkan. Sebab ada tanggung jawab besar yang tentunya tidak bisa disepelekan gitu saja. Fajri pun berubah menjadi sosok yang jauh lebih bijak dibandingkan dengan sebelumnya. Kami pun akhirnya sampai di pos ketiga. Karena kami sudah terlalu sering berhenti untuk beristirahat, akhirnya kali ini kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Kami mengejar waktu agar saat maghrib tiba, kami sudah sampai di Surya Kencana, tempat yang dieluh-eluhkan oleh Leon. Perjalanan dari pos 3 menuju ke 4 dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju Surya Kencana. Semuanya berjalan dengan baik. Tak ada kejanggalan apapun yang terjadi. Tidak seperti saat kami berjalan di pos-pos sebelumnya. Kami pun akhirnya sampai di Surya Kencana tepat pada pukul 7 malam.
Akhirnya kita sampai di Surya Kencana, ucapku. Kita akan pesta malam ini teman-teman, ucap Leon kegirangan. Kita harus bangun tenda dulu, ucapku. Setelahnya kami pun bergegas untuk membangun tenda. Satu tenda untuk laki-laki dan satu tenda lagi untuk perempuan. Karena teman-temanku belum memiliki pengalaman untuk mendirikan tenda, aku pun terus berusaha untuk mengarahkan mereka. Beruntung mereka semua mau mengikuti arahanku satu persatu. Meskipun butuh waktu yang tidak sebentar, kami semua sangat bersemangat. Setelah saling bahu-membahu untuk membangun tenda, akhirnya 2 tenda pun berhasil kami dirikan dengan sangat kokoh. Kami pun beristirahat setelahnya, sebab kami benar-benar lelah. Di sisi lain, Leon pun mulai mengumpulkan beberapa ranting pohon untuk dibuat api unggun. Sementara untuk Dara dan Rizka, keduanya mulai menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kami mulai bakar-bakaran di malam yang sudah semakin gelap ini. Sementara aku dan Fajri memilih untuk duduk santai lebih dulu, karena kami berdua lah yang cukup lelah saat membangun tenda. Tak lupa kami menyeruput kopi hitam yang sudah lebih dulu kami buat. Leon pun mulai membuat api unggun tepat di depan tenda kami. Dia nampak benar-benar sumringah. Wajar saja, malam ini merupakan malam yang penting baginya. Tepat di malam ini, usianya bertambah 1 tahun. Tentu ini menjadi momen yang cukup membahagiakan dalam hidupnya. Terlebih lagi dia bisa merayakannya di Surya Kencana, tempat yang benar-benar ia inginkan. Pesta malam itu pun dimulai. Kami semua saling bersukacita merayakan pergantian umur Leon. Kami pun sempat menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Meskipun tidak ada kado spesial yang kami bawa untuk Leon, dan hal itu tidak begitu dipermasalahkan oleh Leon, yang masih terlihat begitu senang. Ayo Leon, ucapkan keinginanmu, ucap Dara pada Leon. Aku ingin bisa merayakan ulang tahunku setiap tahun di Surya Kencana, ucap Leon. Oh, agak berat ya, ucap Rizka meledek keinginan Leon. Namanya juga keinginan, ucap Leon. Setelahnya kami pun menyantap hidangan yang sudah kami bakar. Ada jagung dan beberapa makanan seperti sosis dan kawan-kawannya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang sangat menghangatkan bagi kami semua. Waktu pun semakin larut, terasa kantuk pun mulai menyerang kami semua. Dara dan Rizka pun izin untuk tidur duluan dalam tenda mereka. Sementara aku, Fajri dan Leon masih terjaga di depan api unggun. Tiba-tiba saja Leon mengeluarkan minuman keras berupa vodka di hadapanku dan juga Fajri. Kita akan lanjutkan pesta malam ini, ucap Leon. Loh, kamu bawa miras, ucapku. Iya dong, pesta tanpa adanya miras itu rasanya hambar bukan, ucap Leon. Aku setuju sih, ucap Fajri membela Leon. Bukankah ini tindakan yang tidak pantas? Kita itu lagi di gunung loh. Jangan sampai kita mengotori tanah yang saat ini kita pijaki, ucapku. Santai aja tuh Ren, lagian ini cuma 1 botol kok. Gak mungkin bikin mabuk juga kalau diminum kita bertiga, ucap Leon. Bener kata Leon Ren, jangan-jangan kan kita minum ini, ucap Fajri. Kalian kayaknya udah agak-agak deh, ucapku. Santai aturan santai, ucap Leon. Aku pun akhirnya memilih untuk mundur. Aku lebih baik mundur dan tidur lebih awal dibandingkan harus berpesta miras bersama mereka. Aku tetap ingin menjaga sikap di gunung gede ini. Aku tidak ingin kejadian buruk mampir dalam rombonganku. Aku tidur aja lah, ucapku. Yakin gak mau gabung? Gak nyesel, ucap Leon. Enggak, aku hanya ingin jaga sikap, ucapku. Yaudah, aku bisa bersenang bareng Fajri. Betul bukan Jri? Ucap Leon. Betul dong, tenang aja lah, aku bakal temani pesta kamu malam ini, ucap Fajri. Aku kemudian bergegas untuk pergi menuju tenda. Meskipun rasa kantuk sudah menghampiriku, namun rasanya perasaanku tidak tenang, karena aku terus memikirkan kedua temanku itu yang sedang pesta miras. Aku khawatir hal buruk menimpa keduanya, sebab kita tidak pernah tahu takdir apa yang akan datang menghampiri hidup kita. Aku harus mengawasi mereka dari jauh, ucapku. Aku pun memilih untuk terjaga dari balik tenda. Aku terus memandang ke arah keduanya yang asyik berpesta. Keduanya seakan-akan larut dan tenggelam dalam hangatan miras yang mereka tenggak itu. Di antara keduanya, Leonlah yang paling banyak menenggak miras itu. Sementara Fajri terlihat lebih santai dan tidak terlalu banyak minum.
Tak lama kemudian Leon mengeluarkan hal baru lagi di ranselnya. Dan ternyata benda yang ia keluarkan adalah ganja. Rasanya aku ingin mengobrak-abrik keduanya detik itu juga. Berpesta miras saja sudah menjadi hal yang keliru, tapi sekarang keduanya malah pesta ganja. Kalau nyatanya alam murka gimana? Ucapku lirih. Rasanya aku benar-benar sudah tidak sanggup melihat keduanya melakukan hal yang salah. Berpesta miras hingga berpesta ganja. Meskipun ganja yang dibawa Leon tidak begitu banyak, namun itu tetap saja salah. Dan pasti akan mengakibatkan keduanya teler hingga tak sadarkan diri. Aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi aku memilih untuk tetap diam dalam tenda. Keduanya akan bertindak lebih jauh lagi. Namun di sisi lain, jika aku datang menghampiri mereka, tentu mereka tidak akan mau mendengarkan apa yang aku ucapkan. Aku benar-benar bimbang.